warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Aitam, khususnya anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu Sinta Dewi Chandra dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kalian untuk menyiapkan alat tulis dan buku catatannya ya. Nah, tidak lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Mau tahu materi tentang rangkaian listrik seperti apa? Yuk kita simak materi. Rangkaian listrik. Tahukah kalian, listrik merupakan salah satu kebutuhan penting dan sangat fundamental bagi manusia saat ini. Sebagai sebuah energi, listrik menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi umat manusia di dunia. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Nah, salah satu manfaat listrik, dengan listrik kita dapat menonton TV, mendengarkan radio, menyalakan lampu, menerima telepon, dan aktivitas yang lain. Nah, untuk itu kita harus bersyukur atas penemuan listrik. Karena listrik membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Kita dapat melakukan kegiatan dengan baik. Nah, apa itu arus listrik? Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Nah, tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif dan tempat yang berpotensial rendah disebut kutub negatif. Nah, apakah kalian tahu tentang rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Beberapa komponen sederhana rangkaian listrik ialah batu baterai, kabel listrik, lampu, dan saklar. Nah, batu baterai sendiri berfungsi menghasilkan listrik. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Kemudian ada saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan mengalirkan arus listrik. Ada juga lampu. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, berdasarkan mengalir tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam. Ada rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Rangkaian tertutup ialah susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Kalau rangkaian terbuka ialah susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listrik tidak mengalir. Nah, kalau berdasarkan susunannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri ialah susunan alat yang dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Kemudian, rangkaian paralel ialah susunan alat-alat listrik yang dipasang secara bercabang. Kemudian ada juga rangkaian campuran, yaitu susunan alat-alat listrik yang dipasang secara seri dan paralel. Ada keuntungan dan kerugian dari 3 rangkaian berikut. Yang pertama, rangkaian seri. Keuntungan rangkaian seri ialah nyala lampu lebih terang. Akan tetapi, kerugian rangkaian seri ialah baterai cepat habis atau boros. Nah, jika satu lampu mati, yang lain ikut mati. Itulah kelebihan dan kerugian rangkaian seri. Ada juga rangkaian paralel.
Nah, rangkaian paralel ini memiliki keuntungan baterai lebih awet. Nah, jika satu lampu mati, yang lain tetap menyala. Kemudian, kerugian rangkaian paralel ialah nyala lampu lebih redup. Nah, itu dia materi tentang rangkaian listrik. Semoga kalian paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan dan semoga itu bermanfaat bagi kalian. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.